Dicari kemana-mana di hutan tersebut gitu ya, atau di pelosok-pelosok desa, itu nggak ada yang ngeliat si Ipin. Coba sebentar ibu, kita berdoa bersama-sama gitu ya, semoga si Ipin bisa ketahuan. Kayaknya ini kita lihat ini bukan sosok nenek-nenek manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Go Channel. Hari ini gue mau ngebahas tentang kejadian mistis lagi, atau kejadian yang benar di luar nalar gitu ya, atau pernah kejadian dari salah satu temen gue sendiri gitu ya. Orangnya juga ini mau gue undang di podcast gue. Dia nggak mau karena dia anti kamera, atau buat ngomong di kamera tuh dia benar-benar malu atau emang nggak bisa gitu ya. Dan ini salah satunya dari temen gue di umur 5 tahun, atau di tahun 1999 kalau nggak salah ya, atau tahun 2000. Dia umur 5 tahun gitu ya. Dia pernah diganggu atau mungkin dia diculik sama sosok wewe gombel gitu ya. Penasaran kan? Tapi sebelum gue lanjut cerita ini, terima kasih juga yang selalu support channel ini, yang selalu nonton video ini sampai habis. Semoga kalian diberikan kemudahan, kesehatan, dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ya, langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Jadi ini gue samarin aja ya namanya ya. Nama temen gue ini ya gue panggil aja namanya Ipin lah ya. Dia tuh juga kan dulu bukan tinggal di Jakarta ya. Dia orang dari kampung lah, atau mungkin pelosok desa gitu ya. Di pas umur 5 tahun, atau mungkin kelahiran dia kan di kampung. Gue nggak bisa nyebutin kampung dia di mana gitu ya. Yang alias dia di kampung dulunya ya, dari dia lahir sampai SMP dia baru pindah ke Jakarta gitu ya. Di umur 5 tahun ini si Ipin ini dia pernah diculik atau diumpetin sama sosok wewe gombel tersebut gitu ya. Nah ini ceritanya tuh jadi dimulai tuh dia pas lagi main bola gitu ya. Jadi kan di sana kan emang banyak hutan gitu ya, banyak hutan atau enggak banyak kebun yang kosong. Dia bermain bola dengan kurang lebih dia bilang sih 7-8 orang gitu ya. Dia main bola. Dia biasanya tuh sering main bola di sana itu jam 5, setengah 6 dia udah pulang. Tapi sampai maghrib dia nggak pulang. Cuman hanya dia doang sendiri yang nggak pulang gitu ya. Yang ketujuh temennya itu dia pulang. Nah si Ipin ini, yang si temen gue ini, dia tuh nggak pulang karena apa? Karena dari orang tuanya, ibu sama ayahnya dia katanya berantem karena masalah adiknya si Fikri, adiknya si Ipin ini gue sebutnya nama Fikri gitu ya, adiknya si Ipin ya. Berantem karena masalah pampers gitu ya. Jadi ayahnya ini males-malesan bekerja gitu ya, malesan kerja, dan dia tuh bingung. Jadi nggak bisa buat di pampers atau hal yang masalah ekonominya benar-benar turun banget gitu ya, lagi benar-benar ekonominya lagi di bawah banget gitu ya. Udah singkat cerita, nah si Ipin itu bingung, orang tuanya berantem. Nah sontak dia langsung ke kebun tersebut gitu, dan ternyata ya pas di kebun tersebut emang nggak ada siapa-siapa, dan temen yang 7 temennya itu juga udah pulang gitu. Dari situ malam sendiri, dan sebelum maghrib itu pas mau azan maghrib itu jadi ada sosok nenek-nenek yang nyamperin si Ipin. Nah Ipin itu dikasih roti sama dikasih susu katanya gitu. Pas dikasih roti sama susu itu belum dimakan sama dia sampai habis gitu ya. Dan ternyata dia nurut aja, diajakin sama nenek-nenek tersebut gitu ya. Dan ternyata nenek tersebut itu bukan nenek biasa, melainkan itu wewe gombel. Karena pas ibunya mungkin merasa, kok anak gue si Ipin ini nggak pulang gitu ya, ini udah jam 9 malam, kok nggak pulang-pulang ya. Dan dia tuh dicari kemana-mana di hutan tersebut gitu ya, atau di pelosok-pelosok desa, itu nggak ada yang ngeliat si Ipin. Dan ada tetangganya yang ngeliat si Ipin di kebun tadi sendirian. Cuman ada nenek-nenek, dia dikasih roti sama dikasih susu. Dia ngikut nenek apa tuh si Ipin ini diajak sama nenek-nenek ini ke jembatan. Katanya lewatin jembatan, tiba-tiba udah ngilang aja. Dikira itu neneknya si Ipin. Yang di samping rumahnya si Ipin itu kan dia ada orang tua dari ibunya si Ipin ya, si nenek itu ya. Dikira itu neneknya si Ipin, dan ternyata itu wewe gombel. Dan ibunya langsung kaget dong, karena neneknya itu posisinya lagi sakit dan ada di rumah. Nggak mungkin dia bisa keluar gitu ya, atau nyari-nyari Ipin atau ngasih susu atau roti. Tapi tetangganya tersebut itu kaget tadi sama neneknya gitu, bilang sama neneknya itu yakin banget itu neneknya.
Tapi neneknya sendiri itu udah dia sampai berdebat gitu ya, tetangga sama ibunya Ipin berdebat, neneknya lagi sakit nggak mungkin keluar, atau mungkin nggak mungkin, maksudnya ngasih si Ipin roti atau susu gitu ya. Pas berdebat mau nggak mau ya udah akhirnya tuh ibunya Ipin dia ngelapor ke kepala desa gitu ya, dan akhirnya dicari si Ipin ini, dicari sampai sekitar jam setengah 11 malam, mau nggak mau dia ke rumah Pak Kiai. Ini si Ipin ini juga kan ngasih tahu nama Kiai siapa ya, ini gua samarin aja ya, nama Kiainya Kiai Hakim lah ya, ini gua samarin aja namanya, rumah Kiai Hakim. Dan dia tuh Ustadz Hakim ini sama warga setempat gitu ya nyari si Ipin di hutan atau di tempat si Ipin main bola itu di kebun, karena kan emang di pelosok desa atau di kampungnya si Ipin ini itu rumah itu jarang banget gitu. Jadi di kiri kanan itu hutan dan banyak kebun juga, itu nggak ada Ipin sama sekali. Dan Kiai atau mungkin Ustadz gitu ya, yang Ustadz si Hakim ini bilang, coba sebentar ibu, kita berdoa bersama-sama gitu ya, semoga si Ipin bisa ketahuan. Kayaknya ini kita lihat ini bukan sosok nenek-nenek manusia, atau enggak ibu-ibu yang ngajak Ipin itu bukannya dari manusia gitu, melainkan dari gaib atau jin yang menyerupai nenek tersebut, dia bilang gitu. Dan Kiai itu baca-baca apa gitu ya, nggak tahu apa menau gitu ya, tertaunya si Ipin posisinya ada di atas pohon yang besar, di atas pohon besar. Dan ternyata itu si Ipin lagi disusuin sama wewe gombel. Asli ini gue nyeritain merinding juga ya, karena ini gue nyeritain jam setengah 1 malam ini di luar rumah ini. Parah sih ini asli, kalau misalkan gue jadi Ipin mah bener gue nggak kuat juga sih emang ya. Pas orang tuanya nangis histeris gitu ya, karena nggak tahu, karena itu posisi si Ipin dipanggil-panggil nggak dengar, dia tuh cuman bisa diem sama cuman bisa keluar air mata doang, dipanggil-panggilin di atas gitu ya. Cuman si wewe gombel ini cuman ngeliatin doang, ngeliatin si Ustadz sama orang tuanya si Ipin. Nah si Ustadz ini juga baca-baca doa lah atau apa, dan sampai itu anaknya si Ipin itu tiba-tiba di pohon, dan wewe gombelnya itu nggak ada. Ini asli gue sampai merinding sih nih nyeritainnya nih, maaf nih. Ya langsung itu bener-bener si Ipin itu udah kayak terlempar aja gitu, tapi dengan kondisinya dia pingsan gitu. Jadi nggak tahu apapun, dia sama siapa nggak tahu. Nah pas udah kejadian itu dia dibawa pulang, dan orang tuanya sampai nangis-nangis juga gitu ya. Dan alhamdulillah pas dia udah sadar juga dia muntahnya itu juga, ini parah sih, muntahnya itu bener-bener kayak ada, maaf ya, ini kayak ada belatungnya gitu ya. Ya karena kan emang dia tuh katanya dikasih makan roti gitu ya, mungkin sama tetangganya yang lihat katanya sama susu, itu sebenarnya bukannya roti. Jadi tuh mungkin makan makanan yang berupa ada kayak, maaf ya, kayak cacing atau enggak itu belatung gitu ya. Itu bener-bener parah banget, tapi alhamdulillah dia udah sembuh, dibaca-bacain atau di ini sama Pak Ustadz Hakim tersebut gitu ya. Karena kan emang begini ya, yang gue tahu juga kan, kalau wewe gombel itu kan dia tuh kayak misalkan di hutan atau di tempat-tempat yang banyak hutannya atau kayak kebun gitu, itu banyak banget. Itu apalagi mungkin di kampung ya, kampung yang sekarang di sana itu kayak banyak hutan atau pohon-pohon besar, itu kita ngeri juga. Makanya sebelum maghrib yang punya anak itu hati-hati, kalau sebelum maghrib itu anak masih di luar, lebih baiknya kita ajak pulang dulu. Jadi benar-benar pintu rapet, karena kan juga kalau gue pribadi gitu ya, kalau misalkan gue nih di rumah pas mau aja maghrib itu pasti pintu gue tutup rapat, gue kunci dulu gitu ya, karena kan kita ngeri. Karena emang kalau zaman dulu sih ya, percaya nggak percaya, karena dengan sosok wewe gombel ini udah beberapa juga kalau gue ngeliat di media atau gue pernah baca-baca juga, ini emang nyatanya ada gitu. Dan ini juga kejadian sama temen gue sendiri gitu. Ini benar-benar ngeri banget sih. Dan sampai sekarang pun itu temen gue, jadi pas cerita itu si Ipin ini, dia pas waktu STM gitu ya, dia kan di sini ya, itu pas lagi LDKS, itu kan LDKS di mana dia bilang gitu ya, pas LDKS itu ada jam malam gitu ya, jadi itu kayak di tes nyali atau apa gitu. Jadi teman-teman STM dia tuh pada ngeliatin hutan, jadi berkelompok gitu ya, 6 orang gitu ya berkelompok. Jadi itu ada warga yang negur si Ipin ini, mas, hati-hati kamu kalau lewat sini, jangan bawa-bawa kayak gituan. Maksudnya bawa-bawa apaan pak?
Jangan bawa kodam kayak begituan. Kamu mau punya ilmu apa emang? Dan di sini nggak tahu kalau misalkan dia tuh baru tahu itu pas saya semenjak STM, pas lagi ditegur sama warga gitu ya. Dan ternyata wewe gombel itu sampai saat ini juga ada gitu ya, ada mungkin di dalam tubuhnya atau di pegangannya di belakangnya si Ipin itu gitu ya. Paling sih itu aja sih yang ceritanya sih yang dari temen gue ya. Makanya gue sih cuman bilang doang, hati-hati kalau misalkan sebelum maghrib lebih baik anak kita bawa pulang atau kita kunci dulu, karena sawan lah bagi anak kecil gitu ya. Tadi sini sekitar cerita dari temen gue ini si Ipin gitu ya. Dan alhamdulillah juga sekarang sih dia katanya ya, si wewe gombel ini sampai saat ini udah nggak ada, karena emang pas sampai saat ini, pas sebelum dia kerja gitu ya, karena di belakangnya dia tuh ada hal kayak gitu, bahkan kayak buat kerja gitu kayaknya agak sulit gitu ya, nggak tahu itu karena apa gitu ya. Dan sampai alhamdulillah sih ada yang udah ngobatin sampai benar-benar itu hilang gitu ya. Itu juga banyak pantang-pantangannya biar ngejauh sama si Ipin gitu, biar lupa sama si Ipin ini. Dan sekarang sih alhamdulillah dia udah bisa kerja juga gitu. Paling itu aja sih ceritanya. Kalau ada yang punya pengalaman mistis, yang punya pengalaman yang di luar nalar gitu ya, itu bisa ceritain aja gitu ya ke Go Channel atau ke nomor yang ada di sini gitu ya. Atau misalkan ada yang mau cerita apa lagi, bisa komen di kolom komentar aja. Paling itu aja sih. Yang suka sama video ini jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Terima kasih juga yang selalu support channel ini, supaya makin maju, semakin berkembang, supaya makin semangat buat bikin video-video yang lainnya gitu ya. Paling itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.